Halo, lagi sibuk apa ini Halo. kakaknya sekarang? Ya, sekarang lagi sibuk produktif lah, seperti biasa ngerjain tugas kantor atau kalau misalkan udah di luar jam kerja ngerjain hobi-hobi kayak di medsos gitu ya, upload video, bikin konten seperti anak muda lainnya kayak Oke, gitu. keren keren keren. Nah, sebagai anak muda yang aktif di medsos tadi ya, gimana sih kakaknya melihat Indonesia saat ini? Masih keren nggak di mata anak muda kira-kira? Wah, bukan keren lagi, sangat keren. Justru kalau kita lihat di Indonesia ini peluang untuk bertumbuh atau potensi itu masih berada di di fase yang memiliki potensi tinggi. Di media sosial kita melihat banyak anak muda yang memiliki kreativitas tinggi, mulai dari yang jago teknologi, misal di dunia perkontenan ada yang jago bikin konten, editing atau yang keren di aksi-aksi sosialnya gitu ya, di aksi sosialnya. Namun dalam hal tersebut pasti ada tantangan yang perlu kita usahakan agar lebih baik. Nah, justru tantangan tersebut itu bisa menjadi kita peluang untuk ngasih solusi ya. Jadi di mata gua untuk sekarang Indonesia itu bukan cuma soal sejarah, tapi soal masa depan untuk Indonesia yang lagi kita bangun bareng-bareng kayak gitu kayaknya. Siap siap siap. Nah, selanjutnya kan sekarang kan budaya luar kayak K-pop ya, budaya barat kan kuat banget masuk lewat HP ya. Iya, iya. Nah, menurut kakaknya gimana cara kita tetap bangga jadi orang Indonesia tanpa kelihatan ketinggalan zaman gitu? Ya, K-pop atau tren barat itu memang sangat menarik ya kalau diikuti, mulai dari dancing ataupun perfilman ataupun budaya apalah yang datang dari barat, tapi kita jangan lupa sama budaya kita sendiri, sama identitas kita sendiri. Kita juga punya budaya ya. Meskipun kalau kita lihat ke belakang itu kelihatan norak, tapi jangan diambil dari sisi noraknya. Mari kita kemas budaya yang kita miliki, identitas kita yang miliki, dikemas secara global. Meskipun budaya kita lokal, tapi kita kemas dengan kemasan yang global. Insya Allah mungkin orang-orang Barat ataupun orang-orang Korea justru tertarik sama budaya kita karena kitanya yang nggak sadar, nggak pede untuk mempromosikan atau menunjukkan budaya kita. Nah, terkait budaya ini kita jangan jadikan kompetisi, tapi jadikan kolaborasi antara budaya kita sendiri dengan budaya Barat. Keren, Kayak keren, gitu. keren, 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 keren. Nah, kemudian gini kak, pernah nggak nemu konten di media sosial yang isinya adu domba atau rasis tuh? Nah, sebagai generasi digital, gimana caranya kira-kira membedakan mana berita yang benar atau berita yang cuma sampah atau hoax ya kak ya? Ya kalau berita-berita hoak, sampah kayak gitu di media sosial ya sering banget, sekali scroll, terkadang apa yang kita cari dapat, terus ke bawahnya ada berita-berita hoak. Untuk menjaga hal tersebut, kalau menurut saya agar tidak termakan berita hoak, pertama cek dulu keabsahan ataupun validitasnya ya, benar apa enggaknya. Nah kalau masih belum yakin, coba cari berita aslinya atau sumber aslinya di akun-akun resmi ataupun situs-situs resmi milik pemerintah, itu biasanya lebih valid. Kemudian dievaluasi, cari kebenarannya atau lebih tepatnya dikonfirmasi, di cross check ya, cari sumber yang aslinya dari mana kayak gitu. Oke, siap-siap. Nah, kemudian nih, banyak yang bilang tentang bela negara ini ya kak ya. Banyak Ya, yang bilang bela negara itu berat ya. Kira-kira hal paling simpel apa yang bisa dilakuin anak muda di Banjar ya, di medsos terutama sebagai bentuk cinta tanah air. Nah, kemudian siapa tahu kakaknya ada saran buat temen-temen gitu. untuk bela negara mungkin kebanyakan orang memandang bahwa bela negara itu identiknya dengan angkat senjata. Dulu tapi sekarang harusnya anak muda memandang bela negara itu ya, pertama menurut saya itu hal yang paling utama, mampu menyebarkan energi-energi positif atau mampu berbagi energi positif. Ya misalkan giat di dalam kegiatan perekonomian, membangun UMKM, membangun usaha-usaha kecil, berkolaborasi ya untuk membangun atau berkontribusi untuk Indonesia. Nah, bela negara itu gak harus identik dengan angkat senjata. Kalau kita dulu mikirnya bahwa bela negara itu identiknya dengan angkat senjata. Nah, simpelnya buat kita anak muda yang ada di Banjar khususnya ya. Nah, hal yang paling simpel untuk bela negara yaitu menebar energi positif.
Contoh atau misalnya kita melakukan hal-hal yang sifatnya membangun perekonomian, misalkan membuat usaha-usaha kecil atau mempromosikan produk-produk UMKM ya, kemudian bangga dengan produk-produk lokal yang ada di UMKM Kota Banjar. Ataupun kita menghindari cyberbullying ya, itu istilahnya, ataupun bulian-bulian yang ada di misalkan di dunia maya, kita tidak ikut serta atau tidak FOMO terhadap komentar-komentar negatif. Oke oke, terima kasih jawabannya keren-keren sekali Kak nih. Ya, sama-sama. Sebagai penutup ya, sebagai closing, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman di Banjar, anak muda yang seumuran gitu Kak? Silakan. Nah, untuk pesan dan pesan-pesan khususnya buat anak muda yang ada di Kota Banjar, kita ini generasi muda yang harusnya itu memegang kendali. Jangan cuma jadi penonton apalagi di media sosial. Kita tunjukkan bahwa kita ini anak muda yang mempunyai semangat, mempunyai cita-cita, berkreativitas tinggi, memiliki sopan santun yang baik, dan harusnya itu memberikan citra yang positif khususnya untuk Kota Banjar, dan itu akan mengangkat nama baik Kota Banjar. Mari kita tunjukkan kalau anak muda yang ada di Kota Banjar itu kreatif, santun, ramah, kemudian memiliki rasa cinta tanah air yang sangat tinggi, dan itu wajib diterapkan, diletakkan dalam diri kita masing-masing. Oke, keren 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 keren. Wah, terima kasih nih kan nih untuk bincang-bincang kali ini ya. Terima Oke, kasih, terima sama-sama, kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin meminta izin untuk mewawancarai Bapak mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Apakah Bapak berkenan? Iya, saya berkenan, silakan. Baik, menurut Bapak, apa satu hal yang paling membuat Bapak bangga jadi orang Indonesia? Apakah karena orangnya ramah, kulinernya, atau pemandangannya mungkin? Yang paling membanggakan saya sebagai menjadi warga negara Indonesia yaitu ya yang pertama adalah masyarakatnya yang ramah, mudah tersenyum dan suka saling membantu ya. Selain itu juga Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan budaya. Nah, budaya kita bisa sampai diakui internasional dan juga dari Sabang sampai Merauke memiliki keberagaman tetapi tetap bersatu sebagai satu bangsa. Baik, eh, jika ada orang luar di sana yang menjelek-jelekan daerah kita atau negara kita, apa yang biasanya Bapak lakukan? Atau apa yang biasanya Bapak rasakan gitu sebagai warga negara Indonesia? Oh jelas, jelas saja saya tidak terima ya dan juga sedih. Tapi saya berusaha tidak langsung terpancing emosi. Lebih baik menjelaskan dengan cara yang baik atau mengabaikannya agar tidak memperbesar masalah. Baik, jawabannya sangat bijak. Untuk selanjutnya, di lingkungan sini kan warganya itu bermacam-macam, Pak. Kayak misalkan beda suku, beda agama, seperti itu ya. Bagaimana cara Bapak menjaga hubungan supaya bisa tetap rukun dan tidak mudah diadu domba? Ya intinya mungkin dengan ya dan toleransi dan juga tidak terlalu mencampuri urusan ibadah atau keyakinan orang lain serta menjaga komunikasi antar warga itu dengan baik. Jika ada masalah sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dan tidak mudah terprovokasi. Baik, untuk selanjutnya, sekarang kan Pak, banyak ya berita di HP itu yang suka bikin ribut atau yang bikin marah gitu. Kalau Bapak dapat berita yang belum jelas nih kebenarannya, biasanya langsung dibagikan atau dihapus atau meluruskan apa bagaimana Pak? Saya tidak langsung membagikan berita tersebut ya. Saya telah dulu apakah informasi itu benar atau tidak. Saya membaca dan mengecek terlebih dahulu tentunya. Jika masih ragu lebih baik saya tidak sebarkan agar tidak menjadi hoax dan menimbulkan kesalahpahaman. Baik Pak. Untuk selanjutnya, kan sekarang itu lagi rame masalah judul ya Pak, atau judi online, atau pinjol, pinjaman online.
yang bikin susah banyak orang. Menurut Bapak, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai eh, orang tua atau sebagai warga negara supaya anak-anak muda ini di sini tidak terjebak hal-hal tersebut? Sebenarnya untuk mengatasi masalah ini butuh banyak keterlibatan semua pihak. Misalnya dari warga negaranya sendiri juga melakukan pengawasan ya untuk anak-anaknya, kemudian lingkungan juga mengawasi juga, kemudian anak muda perlu diarahkan pada kegiatan positif seperti olahraga, bekerja atau kegiatan sosial. Kemudian dari misalnya Kementerian eh, Digital dan Informasi melakukan blokir pada situs-situs tertentu, misalnya situs judul yang merugikan negara kita. Jika ada Baik, yang mulai terjerumus, warga negara kita sebaiknya ditegur dan dibina dengan cara yang baik. oke, baik. Nah, lagi kan ini lagi bahas tentang anak-anak ya, Pak. Nah, melihat maraknya tawuran nih atau narkoba lah misalkan belakangan ini. Menurut Bapak, siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak kita? Pemerintah, pemerintah saja atau kita juga turut? Oh, yang bertanggung jawab terhadap anak-anak bangsa ini sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama ya antara pemerintah, orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak saja. Baik. Lalu kita beranjak ke sebuah upaya yang bernama bela negara, Pak. Bela negara itu kan eh, s- kata hoax, kata orang-orang itu kayak, wah harus tentang perang pakai senjata gitu. Tapi kan sebenarnya tidak harus ya, tidak harus perang pakai senjata gitu. Menurut Bapak, kegiatan sehari-hari apa yang kalau kita lakukan itu sudah termasuk membantu atau membela negara? Bela negara sih dapat dilakukan dengan menaati peraturan ya, seperti tidak membuang sampah sembarangan, bersikap jujur dan berintegritas dalam bekerja, kemudian saling membantu sesama. Hal-hal kecil tersebut jika dilakukan bersama akan memperkuat negara. Baik, misal kalau misal ada hal kecil nih Pak, misalkan ada kerja bakti di lingkungan Bapak atau ada ronda malam misalnya, apakah Bapak merasa itu bagian dari menjaga keamanan negara dalam skala kecil? Iya, iya, saya setuju. Kerja bakti dan ronda itu merupakan bentuk bela negara karena ikut menjaga keamanan, ketertiban, dan kekompakan lingkungannya. Kemudian lingkungan yang aman akan mendukung keamanan negara itu sendiri. Baik, apa harapan atau pesan Bapak untuk pemerintah supaya Indonesia tetap aman dan bersatu, terus terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit ini? Harapan atau pesan saya untuk pemerintah sih, saya berharap ya pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil, terus menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran, serta terus menjaga persatuan agar masyarakat tetap rukun meskipun menghadapi kondisi yang sulit. Baik. Untuk kali ini pertanyaannya sudah terjawab dengan baik, Bapak. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat bijak. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan cinta tanah air orang dulu dan generasi sekarang. Oke, kalau dari sudut pandang saya, mungkin lebih ke arah bentuk cinta tanah airnya ya. Kalau orang dulu kan menunjukkan cinta tanah air itu dengan mempertahankan wilayah kita dari orang-orang asing yang ingin menguasai wilayah kita. Nah, tapi untuk generasi sekarang ini wujud
cinta tanah air itu bisa ditunjukkan dengan mempertahankan kedaulatan sosial dan budaya yang sudah menjadi jati diri dari Republik Indonesia. Seperti itu mungkin ya kurang lebih. Ini berkaitan dengan cinta tanah air. Jadi masalah kontemporer korupsi ini ya, masalah klasik ini di negara kita, solusinya kembali ke ketegasan dari negara kita untuk menyikapi hal seperti ini agar tidak semakin banyak, agar tidak terus-menerus terjadi. Bisa kita mulai dari diri kita sendiri, menjadi agen-agen yang merubah budaya yang salah, budaya yang merugikan negara ini. Pesan saya untuk Bapak dan Ibu ASN, jadilah ASN yang berintegritas tinggi dengan didasari kejujuran yang kuat, agar pelayanan yang Bapak Ibu berikan bisa memberikan dampak yang jauh lebih baik untuk Indonesia.